Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walladzi rafa'al mustafa manasiba'ang dari wal busra wa anzala 'alaihil kitab mustabina hudan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ikhwati fillah rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita penuh syukur, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beribu kalimat thayyibah, ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin senantiasa terus kita upayakan, sehingga apapun keadaan, setiap baik itu dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, bahkan dalam keadaan yang tidak bahagia pun kita tetap bersyukur. Ketika tidak bahagia, kita ambil hikmah agar kita menjadi hamba yang syakirin, hamba orang-orang yang betul-betul hamba Allah yang bersabar dengan kesyukurannya. Maka jemaah sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim mukmin yang sejati tetap memberikan kontribusi yang terbaik dengan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang telah terjadi, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa kita dapat ridha Allah dengan kesyukuran itu. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Apa yang di dalam Al-Quran, Quran surat Luqman dikatakan di awal, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya pengetahuan tentang yaumul kiamah adalah milik Allah. Tidak sedikit saat ini kita melihat keadaan berbagai fenomena yang terjadi di alam yang Allah nampakkan kepada kita, sehingga mensiratkan dalam Quran surat Luqman ini agar kita muhasabah, agar kita betul-betul memberikan makna dalam hidup ini, betul-betul menuai apa tentang kebermanfaatan. Maka min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tentunya dengan memahami ayat yang kita akan bahas ini, banyak sekali manfaat, faedah yang hampir sekali tidak disadari oleh banyak manusia, hamba Allah. Ingat, Allah Maha Kuasa tentang yaumul kiamah. Maka tidak ada yang memprediksikan bagaimana yaumul kiamah itu akan terjadi kapan, di mana nantinya, seperti apa. Jemaah rahimakumullah, ikhwati fillah yang berbahagia, ada dalam ayat itu diteruskan, wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ikhwati fillah rahimakumullah, satu hal rahasia Allah yang pertama adalah yaumul qiyamah. Yang kedua adalah wa yunazzilul ghaits, Allah senantiasa menurunkan hujan yang ini menjadi berkah, yang sebagian orang mengatakan keberkahan
bisa berubah menjadi bencana. Qadarullah, ketetapan Allah begitu maha kuasanya. Allah datangkan air dengan debit yang luar biasa, bahkan bisa menenggelamkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Maka kuasa Allah dengan hujannya, maka rahasia itu hanya Allah yang mengerti. Apakah kemudian hujan itu akan membanjiri, ibarat banjir bandang membanjiri sebuah daerah? Maka kita bersyukur saat ini kita masih satu sisi diberikan oleh Allah rahmatnya, dan kita masih duduk manis, mungkin kita masih bisa menyaksikan kajian kultum ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda banjir, yang dilanda musibah, maka kita berdoa mudah-mudahan mereka tetap diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Fa insyaallah kemudahan itu akan ia peroleh. Mudah-mudahan mereka yang betul-betul sadar tentang keimanan mereka, mereka yakin bahwa setelah adanya musibah ini ada datang hikmah yang luar biasa. Maka bergembiralah mereka-mereka, ada yang memang menopang dengan ekonominya, dan bersyukur terjadilah hikmah saling berbagi, wujud filantropi yang betul-betul tanpa disadari oleh manusia. Saat ini begitu besarnya donasi, begitu pedulinya rasa empati yang betul-betul terarah kepada mereka yang terkena korban bencana banjir. Belum lagi bencana-bencana yang lain. Kembali wa yunazzilul ghaith, dan maha kuasanya Allah dalam mendatangkan air hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, kemudian diteruskan dalam ayat itu, dan maha mengetahuinya Allah tentang rahim. Rahim dalam kandungan seorang ibu. Tentunya dalam proses prediksi manusia bisa menyatakan dengan prediksinya, bayi ini sehat, bayi ini laki-laki dan lain sebagainya. Bisa jadi itu kuasa Allah dengan perantara teknologi. Tapi kuasa Allah pun bisa menjadi berbalik. Apa yang kemudian kita prediksi tidak sama dengan ketentuan apa yang kemudian Allah tetapkan. Inilah rahasia Allah, ya. Selain Allah turunkan hujan, selain Allah mengerti tentang yaumul kiamah ini, apa yang akan kemudian terjadi kepada manusia, ada pula manusia dengan keterbatasan sebagai hamba Allah yang memang sangat kecil kemungkinan dia dapat menguasai pengetahuan tentang rahim seorang ibu, ya. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nah, inilah yang menarik. Kita tidak ada mengerti apa yang akan diperbuat keesokan hari. Dan subhanallah, inilah kenapa manusia Allah rahasiakan tidak mengerti sesuatu apa, bahkan 1 menit yang akan datang, bahkan 1 jam, ataukah akan besok. Manusia bisa berencana, tapi kuasa Allah dengan kuasanya. Maka dengan ayat ini kita tidak mengerti. Siogianya kita mempertebal keimanan kita bahwa kita hamba yang lemah, hamba yang tetap terus ingin berupaya mensandarkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai cara mereka mungkin meramalkan ini dan itu, tapi kuasa Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Sedikit pun manusia lemah dalam keadaan ini, karena hanya kuasa Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Dan di akhir dari ayat itu, wa ma tadri nafsum ma bi ayyi ardin tamut. Ya. Tidak ada seorang jiwa makhluk pun yang ia akan mengerti, mengetahui kapan dia akan dikebumikan, bahkan dikebumikan di mana ia.
Dimatikan di mana? Dimatikan secara proses seperti apa? Tentunya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semua ini kuasa Allah yang wajib pula kita imani. Kita tebalkan rasa takwa kita kepada Allah dengan kita juga bertawakal. Nah, inilah tahapan kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saat ini kita berusaha, berikhtiar sebaik mungkin untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi setidaknya kita juga mengerti keadaan lemah diri kita, maka kita harus bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Apapun keadaan yang Allah nampakkan saat ini, baik itu banjir bandang, tanah longsor, ataupun mungkin gempa bumi, bahkan yang saat ini tengah terjadi di Indonesia saat ini, mungkin ini menjadi hikmah bagi kita semua untuk tetap bersabar, bertakwa kepada Allah, mempertebal keimanan kita selagi kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah kita dalam kajian kultum ini, dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan rahmat Allah, berkah Allah, ridha Allah. Apa yang telah kita lakukan, perbanyak amal soleh, segeralah bertobat dan hindari perbuatan-perbuatan tercela. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.